بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa duduk bermajelis ilmu di Masjid Tahfidz Al-Quran Jabal Uhud. Kita lanjutkan kajian sirah khulafa. Kita masih membahas tentang sirah Rabiul Khulafa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang disahihkan karena banyaknya jalan, ketika Nabi SAW duduk-duduk bersama Ali radhiyallahu anhu, maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali, "Ya Ali, atadri man ashqal awwalin?" Wahai Ali, tahukah kamu siapa manusia yang paling buruk dari manusia-manusia awal? Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Na'am, akhiru naqati salih." Kata Ali radhiyallahu anhu, "Tentu hai Rasul, orang-orang yang menyembelih untanya Nabi Saleh." Maka Nabi SAW mengatakan kembali, "Ya Ali, atadri man ashqal akhirin?" Wahai Ali, tahukah kamu siapa orang yang paling buruk nanti di akhir-akhir ini? Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ashqal akhirin qatiluka ya Ali." Orang yang paling buruk adalah orang yang kelak yang akan membunuhmu. Dalam riwayat, sehingga darah akan mengalir di janggutmu. Subhanallah, Ali masih hidup. Di hadapan Nabi SAW, Rasul mengatakan di hadapan Ali bahwa engkau akan terbunuh dan darahnya akan menetes di janggutmu. Makanya dalam sebuah riwayat bahwa ketika Ali radhiyallahu an suatu ketika di Syam dan merasakan sakit yang sangat parah, sehingga orang-orang mengkhawatirkan Ali radhiyallahu an, maka ketika itu orang-orang mengatakan, "Ya Ali, makanlah dengan makan yang banyak, minumlah obat-obatan supaya engkau tidak meninggal." Maka Ali radhiyallahu an tenang saja, "Aku tidak mungkin meninggal hari ini." Karena Nabi SAW bersabda bahwa aku akan meninggal dalam posisi aku sedang lapar berpuasa, dan aku meninggal dibunuh dan darahku akan menetes di janggutku. Begitu yakinnya Ali radhiyallahu an dengan sabda Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Ali radhiyallahu an didatangi orang-orang Khawarij, dan itu ketika masih berkuasa Utsman ibn Affan, berusaha meminta kepada Ali untuk menggulingkan pemerintahan Utsman ibn Affan radhiyallahu an, tapi Ali tidak mau. Kemudian orang-orang Khawarij pun membuat intrik, bagaimana caranya kemudian membuat fitnah yang sangat dahsyat terhadap Khalifah Utsman, dan berhasil. Sampai akhirnya terbunuhnya Utsman bin Affan di tangan anak-anak muda pengikut Sabaiyah.
Lah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyisakan kesedihan banyak para sahabat Rasul, terutama keluarganya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak terima dengan pembunuhan ini. Makanya ketika Ali radhiyallahu an resmi menjadi khalifah keempat setelah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Muawiyah tidak mau baiat, dan seluruh penduduk Syam tidak mau baiat kepada Ali. Sampai akhirnya Ali menganggap bahwa Muawiyah dianggap pemberontak. Maka terjadilah peperangan yang sangat dahsyat, perang saudara. Itulah dalam sejarah disebut dengan perang Siffin. Dalam perang inilah ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya banyak para sahabat yang gugur. Salah satunya Ammar bin Yasir, yang menunjukkan bahwa kebenaran itu ada di pihak Ali, bukan di pihak Muawiyah. Karena ketika Ammar bin Yasir di zaman Nabi SAW masih hidup ketika membangun Masjid Nabawi, dia sangat kuat dengan membawa bebatuan yang lebih banyak dibandingkan sahabat yang lainnya, sehingga Nabi SAW sangat senang dengan Ammar dan mengatakan, ya Ammar, sataqtuluka fi'atan baghiyah, sataqtuluka fi'atun baghiyah. Ya Ammar, engkau kelak akan dibunuh oleh para pemberontak. Maka ketika perang Siffin, Ammar bin Yasir itu berada di kelompok Ali, bukan di kelompok Muawiyah. Sehingga ketika terjadi peperangan, Ammar kemudian meninggal di perang ini. Persis seperti sabda Rasulullah, dia akan meninggal dalam peperangan dan yang membunuhnya adalah fi'atun baghiyah, kelompok para pemberontak. Maka dalam hal ini Muawiyah dianggap memberontak. Akan tetapi ikhwatu fiddin, walaupun demikian kita tidak boleh mencaci maki Muawiyah, karena Muawiyah melakukan seperti itu karena ijtihad dia. Seorang Muawiyah apabila berijtihad kemudian salah tetap dapat pahala, dan kalau benar dua pahala, kan begitu. Karena dua-duanya sahabat Nabi SAW, apalagi Muawiyah itu adalah katib wahyi Rasul, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada waktunya akhirnya kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus Amr bin As untuk berdialog dengan kelompok Ali radhiyallahu an supaya peperangan ini tidak dilanjut, karena sudah terlampau makan korban yang begitu banyak. Akhirnya kemudian dari pihak Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Berundinglah dua sahabat yang mulia ini, Amr bin As dan Abi Musa al-Ash'ari. Akhirnya melahirkan bulir-bulir kesepakatan. Kemudian terjadi gencatan senjata dan tidak dilanjutkan peperangannya. Pulanglah pasukan Ali ke Kufah. Lah kemudian di Kufah ini, sebelum sampai di Kufah, melewati perbatasan desa Harura, tiba-tiba 12.000 pasukan Ali tidak terima dengan tahkim yang dilakukan oleh Abu Musa dengan Amr bin As ini. Dianggapnya Ali telah bersalah dan berhukum dengan hukum manusia dan tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka 12.000 keluar dari pasukan Ali. Kemudian mereka pun menetap di sebuah desa yang disebut dengan Harura yang ada di salah satu desa Kufah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Ali pun terus melanjutkan perjalanannya sampai di Kufah. Lah ketika itu Ali radhiyallahu an ingin menyadarkan bahwa apa yang dilakukannya itu tidak salah. Diutusnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk berdialog dengan orang-orang yang keluar dari pasukan Ali ini. Akhirnya kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berhasil mengembalikan separuh pasukan dan kembali kepada Ali, namun separuhnya tetap mereka tidak terima dengan tahkim yang dilakukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali membiarkan mereka demikian di desa Harura itu, tidak memerangi sampai pada waktunya. Mulailah di antara mereka kemudian mengkafirkan Ali dan mengatakan Ali telah berhukum dengan hukum manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun."
siapapun yang berhukum dengan hukum Allah dia kafir. Mulailah mereka mengkafirkan Ali. Tapi Ali tetap membiarkan. Sampai ketika ada kasus putra daripada sahabat yang sangat mulia Khabbab bin Arat, namanya Abdullah ibn Khabbab bin Arat, itu lewat dengan keluarga dan pembantu serta budaknya ke tempat itu. Tiba-tiba ditangkap, kemudian diikat, kemudian diberikan soalan-soalan tentang bagaimana pendapat Abdullah ibn Khabbab ini tentang Ali radhiyallahu anhu. Maka Khabbab pun kemudian, Abdullah bin Khabbab menjawab sesuai dengan pengetahuannya dan memuji Ali radhiyallahu anhu, begitu juga Umar dan Abu Bakar. Marahlah orang-orang ini. Akhirnya mereka membunuh satu keluarga Khabbab bin Arat, Abdullah bin Khabbab bin Arat, dan jariyahnya yang masih hamil pun tidak lepas daripada pembunuhan. Dibelek, dikeluarkan bayinya, kemudian dicincang. Sampailah kabar ini kepada Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya Ali marah. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mempersiapkan pasukan untuk menyerang para pemberontak ini, yang kemudian mereka adalah cikal bakal Khawarij yang melembaga di zaman itu. Maka Ali radhiyallahu anhu mengutus pasukan, berjumpalah pasukan Ali dengan mereka di sebuah tempat namanya Nahrawan. Maka perangnya disebut perang Nahrawan. Ma'asyiral muslimin, dan Ali berhasil memberantas mereka kecuali sedikit yang lari. Yang lari-lari inilah kemudian membuat ideologi yang kemudian disebarkan ke seantero dunia sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya di antara orang-orang yang lari dari perang Nahrawan ini, mereka pun kemudian menyebarkan ideologi Khawarijnya dan banyak yang terpengaruh. Salah satunya adalah Abdurrahman ibn Mulzam. Abdurrahman ibn Mulzam, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, ketika itu berkumpul dengan beberapa kawannya dan mereka bersepakat untuk membunuh 3 manusia mulia dalam satu waktu. Pertama Ali radhiyallahu an, yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan, yang ketiga Amr bin As. Mereka menganggap 3 orang ini adalah puncak dari kerusakan dan kesesatan dan kekacauan. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh 3 orang ini. Pertama Ibnu Mulzam atau Abdurrahman bin Mulzam, yang kedua Al-Hajjaj At-Tamimi, Al-Hajjaj At-Tamimi, kemudian Al-Buraq ibn Abdillah, Amr ibn Bakar At-Tamimi. Mereka pun sepakat kemudian berjumpa di Mekah. Kemudian mereka membuat intrik untuk menentukan waktu membunuh 3 manusia yang paling mulia ini di zaman itu, Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Maka tepat di bulan Ramadan, tanggal 17 bulan Ramadan, tanggal 17 bulan Ramadan, tahu ini adalah tanggal kemenangan Rasul di Badar. Perang Badar itu dimenangkan pada tanggal 17 bulan Ramadan. Di tanggal ini terjadi hari yang sangat mencekam, di mana Abdurrahman bin Mulzam mengatakan biar Ali saya yang urus. Yang lainnya mengatakan biar Amr bin As saya yang urus. Yang lainnya mengatakan biar Muawiyah saya yang urus. Dibuatlah 3 pasukan kecil. Maka tepat di waktu subuh, di tanggal 17 bulan Ramadan, akhirnya kemudian 3 pasukan ini menyebar. Pertama pasukan kecil yang dipimpin Abdurrahman bin Mulzam menghadang Ali. Ali tidak menyangka akan terjadi pembunuhan, karena Ali ketika itu terbiasa mengimami salat di masjid, berangkat sebagaimana biasa berangkat di rumah ke masjid. Rupanya di tengah jalan dihadang oleh Abdurrahman bin Mulzam, kemudian ditusuk dan terkena beberapa luka. Lah, dari peristiwa ini
Maka Ali radhiyallahu an akhirnya kemudian dilarikan ke rumahnya dan berusaha untuk diobati dengan tusukan-tusukan yang dilakukan Abdurrahman bin Mulzam. Subhanallah ikhwata fiddin, pisau yang ditusukkan kepada Ali itu sudah dilumuri racun, sehingga racun ini merambah ke tubuh Ali radhiyallahu an. Padahal Abdurrahman bin Mulzam ketika berjumpa dengan Ali sempat berdialog dan mengatakan, ya Ali, al-hukmu laysa lak wala hukma illallah. Hei Ali, hukum itu bukan milikmu, hukum itu milik Allah, maka berhukumlah dengan hukum Allah. Kemudian Abdurrahman bin Mulzam membacakan ayat Al-Quran, karena dia hafal Quran masalahnya. Abdurrahman bin Mulzam itu hafidul Quran dan suaranya paling indah di zaman itu. Tapi dia menjadi pembunuh manusia yang paling mulia di zaman itu, Ali bin Abi Thalib. Dia bacakan ayat, wa minan nas man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang menebus dirinya dalam rangka mencari keridhaan Allah, dan Allah maha rauf, maha baik bil ibad terhadap hamba-hambanya. Jadi dia mengklaim pembunuhan dia kepada Ali itu adalah untuk mencari keridhaan Allah. Jadi dia meyakini dengan membunuh Ali itu berpahala gitu maksudnya. Maka Ali radhiyallahu an ketika itu menjawab dengan jawaban yang mematahkan hujahnya Abdurrahman bin Mulzam dan mengatakan, kalimatul haq urida bihal batil. Kalimat itu benar, tetapi yang kau maksud itu adalah kebatilan. Maka Ali radhiyallahu an kemudian ditusuk oleh Abdurrahman bin Mulzam, dan sebab itulah menjadikan Ali radhiyallahu an sakit dan mengalami kematian. Maka ketika kemudian Ali radhiyallahu an dibawa ke rumahnya, maka dia sempat berwasiat kepada anak-anaknya. Di antara wasiatnya, bismillahirrahmanirrahim, hadza ma awsa bihi Ali ibn Abi Thalib annahu yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian Ali radhiyallahu an menasihatkan dengan sangat banyak sekali nasihat. Akhirnya sebelum dia meninggal dunia, dia sempat membacakan ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka Ali pun kemudian menghembuskan nafas terakhir dan meninggal sebab luka yang ditusukkan Abdurrahman bin Mulzam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian pasukan yang kedua ingin membunuh Amr bin As, tapi Allah takdirkan Amr bin As sakit perutnya, sehingga dia tidak bisa mengimami imam masjid. Akhirnya yang diutus untuk sebagai pengganti imamnya adalah wakilnya. Wakilnya pun yang menjadi sasaran pembunuhan. Disangkanya Amr bin As karena waktu subuh masalahnya gelap-gelap. Rupanya yang dibunuh bukan Amr bin As, tetapi wakilnya. Selamat Amr bin As. Ketika kemudian Muawiyah yang diutus padanya Buraq ibn Abdillah dan pasukan kecilnya berhasil mengadang Muawiyah, bahkan sempat terjadi baku hantam. Akhirnya Muawiyah pun terluka. Dengan sebab lukanya dia mandul, dan dia tidak dikaruniai anak lagi kecuali satu, Yazid bin Muawiyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah kisah bagaimana syahidnya Ali radhiyallahu an di tangan seorang tokoh Khawarij, Abdurrahman ibn Mulzam. Sebenarnya orang-orang Khawarij itu sudah ada sejak zaman Nabi, yang dilahirkan dari seorang yang namanya Dzul Khuwaisirah, tapi kemudian baru melembaga di zaman Ali radhiyallahu an dan akan terus melembaga sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Dan yang terakhir
akan menjadi para pengikut Dajjal. Wallahu alam, ini di antara kisah kematian Ali radhiyallahu anhu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita akan mengkisahkan kisah yang lain yang lebih menarik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.